Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di Ayo Belajar PKN. Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 7 Kurikulum Merdeka bab 4 Kebinekaan Indonesia. Sekarang kita lihat peta konsepnya. Pada kebinekaan Indonesia yang akan kita pelajari adalah keragaman gender, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, keragaman ras dan antar golongan, dan yang terakhir adalah menjaga nilai penting kebinekaan. Anak-anak, mungkin kalian ada yang bertanya, apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Coba kita lihat gambar Garuda Pancasila yang merupakan simbol kebinekaan Indonesia. Bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau berbineka, bukan hanya beragam dalam agama, namun juga suku hingga budayanya. Coba kalian lihat teman-teman kalian di sekolah, secara fisik dan juga latar belakang kehidupan keluarganya, mereka berbeda-beda. Sebagian mungkin malah berbeda suku dan agamanya, tetapi semuanya menjadi satu, yakni sama-sama menjadi siswa di sekolah ini. Keragaman bangsa Indonesia itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila menggambarkan keragaman tersebut. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sekarang kita akan pelajari berbagai macam keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah keragaman gender. Salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasar jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Keragaman ini tentu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia. Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama, keragaman berdasar gender ini perlu diperhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender adalah jenis kelamin. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender berdasarkan aspek fisiologis, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing, atau juga berdasarkan aspek antropologi. Di masyarakat zaman pratradisional, laki-laki umumnya bertugas mencari makanan dengan berburu dan meramu, yakni mengumpulkan makanan di hutan, sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. Kemudian kesetaraan gender. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama, tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertangga, maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimasukkan sebagai kesetaraan gender. Kemudian membangun kesadaran gender. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat harus perempuan. Selanjutnya adalah keragaman suku.
Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaannya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di dunia. Namun suku-suku yang berbineka atau beragam ini menjadi satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Contoh suku-suku di wilayah Indonesia: Papua terdapat suku Asmat, Dani, Me, ataupun Arfak. Maluku ada suku Ambon, Kei, dan Ternate. Jawa Timur ada suku Jawa, Tengger, Osing, dan berbagai macam suku masih banyak di Indonesia. Selanjutnya adalah keragaman budaya. Kalian tentu tahu keragaman budaya berhubungan dengan keragaman suku. Semakin banyak suku di suatu negara, semakin banyak budaya yang dimilikinya. Itulah yang terjadi di Indonesia yang memiliki ratusan suku yang berbeda, maka budayanya pun sangat banyak atau beragam. Banyak hal yang dapat dimasukkan sebagai budaya, mulai dari kesenian daerah, tradisi dan upacara, arsitektur rumah, peralatan rumah tangga, hingga adat istiadat sehari-hari. Contoh budaya di Indonesia, misalnya lagu daerah. Salah satu bentuk kesenian daerah yang mudah ditandai adalah seni suara serta seni musik. Setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Beriringan dengan lagu daerah terdapat alat musik tradisional. Ada gordang dan serunai di Sumatera, angklung di Jawa Barat, dan lain-lain. Kemudian ada tarian daerah, misalnya tari Yapong dari DKI, tari Saman dari Aceh, dan masih banyak lagi. Ataupun juga ada tradisi dan upacara, misalnya upacara pembakaran mayat atau ngaben yang terdapat di Bali. Kemudian ada upacara tedak siten atau turun tanah. Kemudian ada juga rumah adat, contoh rumah adat Honai dari Papua atau juga Ngapak dari Jawa Barat. Dan tentunya masih banyak budaya-budaya yang ada di suku-suku di Indonesia. Selanjutnya adalah keragaman agama. Keragaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama yang diakui negara. Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Meskipun berbeda agamanya, masyarakat tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Beragama secara benar akan membuat setiap orang menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Agama-agama yang diakui di negara Indonesia antara lain: 1. Islam. Agama Islam berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-13 yang ajarannya diperkenalkan oleh para pedagang dari Gujarat, India, Timur Tengah, Persia, dan Cina. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Tempat ibadah umat Islam disebut masjid. Umat Islam merayakan beberapa hari besar, di antaranya adalah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Secara umum pemuka agama Islam disebut ulama. Kemudian Kristen. Agama Kristen berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-16, diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari besar umat Kristen antara lain Hari Natal, Hari Kematian Yesus Kristus, Paskah, Kenaikan Yesus Kristus, dan Hari Pentakosta. Tempat ibadah agama Kristen disebut gereja. Secara umum,
pemimpin umat Kristen disebut pendeta. Yang ketiga adalah Katolik. Agama Katolik berkembang di wilayah Nusantara Indonesia melalui misionaris berkebangsaan Portugis, Spanyol, dan Belanda sekitar abad ke-16. Ajarannya bersumber pada Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, magisterium, serta tradisi gereja. Tempat ibadah umat Katolik adalah gereja. Hari besar agama Katolik adalah Natal, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan Pentakosta. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus. Kemudian Hindu. Agama Hindu berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-4. Kitab suci agama Hindu disebut Weda. Tempat ibadah agama Hindu ada yang disebut pura, candi, kuil, dan balai basarah. Hari raya agama Hindu antara lain Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Siwaratri. Rohaniawan Hindu disebut Pandita dan Pinandita. Kemudian Buddha. Agama Buddha berkembang pesat di wilayah Nusantara Indonesia dari India sekitar abad ke-8. Agama Buddha didasarkan pada kitab suci Tripitaka. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara, kelenteng, bio, candi, arama, kuil, dan cetia. Hari besar agama Buddha adalah Magha Puja, Waisak, Asada, dan Katina. Rohaniawan Buddha disebut biku atau biksu. Kemudian yang terakhir adalah Konghucu. Agama Konghucu sudah tersebar berabad-abad lamanya di wilayah Nusantara Indonesia seiring masuknya orang Tionghoa dari daratan Tiongkok. Kitab suci agama Konghucu adalah Sisu dan Wujing. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng, Kongmiao, Litang, Bio, dan Suitang. Hari besar agama Konghucu antara lain Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, hari lahir dan wafat Nabi Kongsi, serta Xingming. Rohaniawan agama Konghucu disebut Jiaosheng, Wensi, dan Kuesi. Selanjutnya adalah keragaman ras dan antar golongan. Keragaman ras. Ras disebutkan berasal dari bahasa Perancis yang berarti akar. Dengan demikian, ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisiknya atau fenotipenya. Masyarakat Indonesia terdiri atas dua ras besar, yakni ras Mongoloid Melayu yang berada di wilayah barat, serta ras Melanesioid Papua di timur. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ras ini berkulit coklat kekuningan dengan rambut lurus dengan tubuh agak kecil. Sementara ras Melanesioid Papua menyebar dari Papua hingga Maluku, terutama di Kepulauan Kei dan Aru. Ras ini berkulit coklat kehitaman, berambut keriting dengan tubuh agak gempal. Campuran ras juga terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dengan ras Australoid yang masih berkerabat dengan ras Melanesioid Papua. Maka banyak suku di Nusa Tenggara Timur berciri seperti berada di antara ras Mongoloid dan Melanesioid. Beberapa suku kecil seperti Mentawai, Enggano, Kubu, dan Sakai di Sumatera hingga orang Tomuna di Pulau Muna Sulawesi Tenggara disebut memiliki ras yang berbeda, yakni Wedoid.
Ras ini serupa dengan ras orang-orang Sri Lanka. Ras ini juga sudah bercampur dengan ras Mongoloid Melayu. Kemudian keragaman antar golongan. Coba anak-anak perhatikan kembali teman-temanmu di sekolah serta keluarganya masing-masing. Mereka bukan hanya berbeda-beda dalam suku, ras, dan agama, namun juga berbeda-beda golongannya. Golongan itu dapat menyangkut tingkat ekonomi, pilihan organisasi atau politik, maupun golongan soal pekerjaan dan kegiatan di masyarakat. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal banyak keragaman atau kebinekaan yang membentuk bangsa dan negara Indonesia, mulai dari keragaman gender, keragaman suku dan budaya, keragaman agama, hingga keragaman ras dan antar golongan. Nah, sekarang apa nilai penting kebinekaan tersebut dan bagaimana kita menjaganya? Nilai penting kebinekaan. Setiap orang maupun kelompok masyarakat selalu memiliki kelebihan masing-masing. Tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kelebihan dibanding orang lain. Ada yang kelebihannya bersifat fisik, ada yang kelebihannya bersifat pikiran, ada yang kelebihannya bersifat keterampilan, dan ada juga yang kelebihannya dalam perilaku lain. Karena setiap orang atau kelompok memiliki kelebihan masing-masing, maka tidak ada orang atau kelompok yang boleh merasa lebih hebat dari orang atau kelompok lainnya. Sebaliknya, juga tidak boleh ada orang atau kelompok yang merasa lebih rendah dari yang lain, karenanya semua sama di hadapan hukum. Dengan demikian, tidak boleh ada yang saling merendahkan antar orang atau antar kelompok masyarakat. Sebaliknya, antar orang atau antar kelompok malah harus bekerja sama satu sama lain sehingga dapat membentuk masyarakat yang kuat karena dapat menggabungkan kelebihan masing-masing. Kemudian sekarang bagaimana menjaga kebinekaan? Seperti disebutkan di atas, agar seseorang atau sekelompok orang bisa maju perlu menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan orang atau sekelompok orang lain yang berbeda dengan dirinya atau kelompoknya. Hal itu berlaku juga bagi seluruh umat manusia, terutama bangsa Indonesia yang sangat berbineka. Menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda itulah yang harus dilakukan dalam menjaga kebinekaan, baik pada kelompok gender, suku dan budaya, pemeluk agama, juga kelompok ras, serta golongan. Dengan melakukan 3 hal itu, kebinekaan terjaga dan bangsa Indonesia dapat maju. Anak-anak, itulah tadi pembahasan materi PPKN kelas 7 Kurikulum Merdeka bab 4 Kebinekaan Indonesia. Mudah-mudahan pembahasan materi tadi bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.